Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Mulan Akmal dari program studi Ekonomi Islam. Di sini saya akan eh, menjelaskan jawaban dari UTS Pengantar Keuangan Islam. Dari soal yang pertama, poin A. Bagaimana tanggapan saudara terkait fenomena uang digital yang saat ini sudah sangat lazim digunakan oleh mayoritas masyarakat? Bahkan saat ini cenderung mengalihkan preferensi menggunakan uang digital. Jadi, uang digital pada dasarnya sama dengan uang biasa, memiliki fungsi dan nilai yang sama, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Uang digital ini tergantung pada substansi dan barang yang akan ditransaksikan. Baik uang digital maupun dompet digital lebih aman digunakan oleh masyarakat karena proses pembayarannya yang relatif cepat. Pengguna juga tidak perlu repot menyiapkan uang pecahan untuk dijadikan uang kembalian. Transaksi karena otomatis terpotong dari saldo mereka. Jadi dapat disimpulkan, muamalah dengan uang digital boleh, sah, dan juga halal selama memenuhi prinsip syariah muamalah. Kemudian soal nomor dua, soal selanjutnya, poin B. Seberapa pemahaman saudara mengenai kedudukan hukum syariat terkait keberadaan uang digital? Jadi menurut DSN MUI telah mengeluarkan fatwa tentang penggunaan uang elektronik atau uang digital. Namun tetap perlu berhati-hati dalam menggunakannya dengan mengikuti batasan syariah dalam muamalah dan memperhatikan akad transaksi yang terjadi. Jadi dapat disimpulkan, muamalah dengan uang digital boleh, sah, dan halal selama memenuhi prinsip syariah muamalah. Dan poin C, peluang apakah yang dapat dimanfaatkan dengan adanya uang digital, khususnya bagi masyarakat Indonesia? Jadi uang elektronik di Indonesia memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat. Antara lain yang pertama adalah pembayaran jarak jauh yang mudah, seperti contohnya rumah makan yang memiliki akses pesan melalui GoFood, ShopeeFood, dan semacamnya. Kemudian membawa sedikit uang tunai untuk menghindari dompet jatuh ataupun dicuri. Kemudian untuk hemat waktu pembayaran karena bisa lewat media online seperti GoFood atau juga bisa dengan scan melalui kris dan dapat digunakan untuk berbagai pembayaran juga. Kemudian untuk poin D, banyak kritik terkait penggunaan uang kertas atau koin selain dinar dan dirham. Menurut saudara, apakah permasalahan tersebut mampu diatasi oleh penggunaan uang digital? Jadi uang digital belum bisa menyelesaikan permasalahan uang kertas atau koin karena uang digital belum diketahui apa bentuk sebenarnya. Kemudian nilai tukar yang berubah-ubah dan juga keamanan yang masihlah rentan. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 poin A. Dapatkah saudara ceritakan apakah di sekitar tempat tinggal saudara masih ada praktik riba secara terang-terangan beserta cara saudara dalam mensikapi problematika tersebut? Praktik riba secara terang-terangan masih ada, seperti contohnya kredit motor dengan bunga. Sikap yang diambil untuk mengatasi masalah ini adalah mengedukasi kembali akad kredit yang tidak mengandung riba dan sesuai dengan aturan Islam. Seperti contohnya akad jual beli kredit harus tegas, maka tidak boleh akad dibuat dengan cara beli sewa atau leasing. Kemudian barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad jual beli kredit dilangsungkan. Barang yang dijual secara kredit harus diterima pembeli tunai pada saat akad berlangsung. Dan pada saat transaksi dibuat harga harus satu dan jelas serta besarnya angsuran. Dan jangka waktunya juga harus jelas. Dan tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membayar denda atau harga barang menjadi bertambah jika pembeli terlambat membayar angsuran. Kemudian untuk poin B, terkait dengan riba, ada bunga bank yang kedudukan hukumnya saat ini masih banyak menghasilkan masalah khilafiyah. Lalu bagaimana saudara menyikapi perbedaan tersebut? Lantas apa langkah konkret akibat sikap saudara tersebut terhadap adanya bunga bank? Baik, jadi para ulama, baik ulama salaf, empat mazhab, maupun ulama kontemporer, semuanya sepakat tentang larangan riba. Bahkan ulama yang membolehkan bunga bank sekalipun juga mengharapkan riba
Dengan demikian dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama bukanlah tentang hukum larangan riba, melainkan tentang hukum bunga bank. Nah, terdapat masalah khilafiyah seperti ini. Prinsip saling toleransi dan saling menghormati harus didepankan. Hal ini karena masing-masing kelompok ulama telah mencurahkan tenaganya untuk beristihad, untuk menemukan hukum masalah tersebut. Dan pada akhirnya pendapat mereka tetaplah berbeda. Tapi hal tengah yang bisa kita ambil adalah bunga bank yang dilakukan dengan tidak mengambil keuntungan berlipat ganda oleh sebagian ulama dianggap tidak disebut dengan riba. Sedangkan bunga bank yang dipraktekkan untuk mengambil keuntungan berlipat ganda dikatakan sama dengan riba. Dan poin C, seberapa dalam saudara mengenal riba? Bisakah saudara menjelaskan jenis-jenis riba beserta contohnya? Baik, untuk poin C, jenis-jenis riba yang pertama adalah riba jahiliyah. Itu pelunasi utang dalam jumlah yang lebih besar dari pokok pinjaman. Umumnya dikenakan bila peminjam tidak mampu membayar utang sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Contohnya, pinjam uang 1 juta, pengembalian 2 bulan. Nah, jika tidak bisa membayar sesuai waktunya, maka akan dikenakan tambahan uang. Kemudian kedua adalah riba qard. Ini adalah riba paling umum terjadi ketika seorang meminjam uang dengan waktu dan bunga pengembalian tertentu. Contohnya, pinjam uang 10 juta dengan bunga 2% dan dalam waktu pelunasan 5 bulan. Yang ketiga adalah riba nasyah, adalah kelebihan yang diperoleh melalui transaksi jual beli dalam jangka waktu tertentu. Barang yang digunakan dalam transaksi jenisnya sama, hanya saja ada keterlambatan pembayaran, ada penangguhan. Misalnya seorang menjual 1 kilogram beras kepada saya dengan harga 10.000 dengan jangka waktu pembayaran tertentu. Namun karena ada keterlambatan pembayaran, ada penangguhan, maka akan dikenakan biaya tambahan untuk penangguhan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah ribayat. Terjadi pada transaksi yang awalnya terjadi tanpa ada kelebihan. Namun karena keterlambatan pembayaran, karena salah satu pihak meninggalkan akad sebelum penyerahan barang, maka nilainya akan meningkat. Misalnya membeli sepeda motor dari seorang seharga 20 juta, tapi karena bayarnya 6 bulan kemudian, maka harganya akan naik jadi 25 juta. Lanjut ke nomor 3. Poin 3 nomor poin A. Bagaimana penilaian saudara dengan ketiga lembaga tersebut, BI, OJK, dan LPS? Apa urgensi lembaga-lembaga tersebut harus terpisah? Baik, untuk nomor 3 poin A. Bank Indonesia merupakan bank sentral dan memiliki satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan mencapai stabilitas sistem keuangan. Salah satu urgensi Bank Indonesia adalah stabilitas nilai rupiah mengandung dua aspek, yaitu stabilitas nilai mata uang terhadap barang dan jasa, dan juga stabilitas mata uang terhadap negara lain. Kemudian untuk OJK, Otoritas Jasa Keuangan, merupakan lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Nah, urgensi OJK meliputi terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan juga akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan juga masyarakat. Kemudian untuk LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, merupakan lembaga independen yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Nah, badan ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004. Nah, urgensi LPS di bidang perbankan adalah LPS berperan dalam menjamin keamanan simpanan para nasabah dan mengatasi sistem perbankan nasional. Dengan mengemban tugas tersebut, LPS turut serta dalam menjamin kepercayaan nasabah kepada perbankan dan juga menjaga stabilitas sistem perbankan nasional Indonesia. Kemudian untuk poin B, OJK memiliki sistem pengawasan sebagai sebuah bentuk pengendalian mengenai kinerja OJK saat ini. Lalu adakah hal-hal yang belum dikelola secara baik oleh OJK? Baik, untuk poin B, jawabannya adalah kinerja OJK sangat baik karena otoritas jasa keuangan catat stabilitas sektor jasa keuangan hingga akhir tahun 2021 tetap terjaga, disertai dengan fungsi intermediasi perbankan dan penggalangan dana di pasar modal yang terus membaik hari demi hari. Dan ini didorong oleh terkendalinya COVID-19. Kemudian dengan pemulihan mobilitas dan peningkatan aktivitas ekonomi. OJK ini secara konsisten melakukan asesmen terhadap perekonomian dan sektor jasa keuangan bersama pemerintah dan otoritas serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong percepatan momentum pemulihan ekonomi nasional. Nah, untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, OJK terus bersinergi dan berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dengan menggelar berbagai kegiatan mobilisasi UMKM, pengembangan klaster KUR, bank, wakaf mikro, dan vaksinasi massal. Dan pertanyaan nomor 4.A. Menurut saudara, bagaimana sistem perikatan yang telah berjalan di Indonesia? Perikatan adalah suatu aturan yang mengatur hubungan hukum harta kekayaan antara dua pihak atau lebih, yang memberikan hak kepada satu pihak kreditur dan menuntut sesuatu dari pihak lain untuk suatu prestasi. Nah, perikatan itu berdasarkan undang-undang di mana hak dan kewajiban itu timbul karena undang-undang mengaturnya. Demikian, sistem perikatan di Indonesia memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perikatan perjanjian yang berisi apa saja, selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Dan poin B, ceritakan pengalaman saudara mengenai aktivitas perikatan dan atau pencampuran. Nah, contoh praktik perikatan. Saya butuh uang untuk membayar kuliah dan bermaksud untuk membeli ponsel yang saya beli 2 bulan yang lalu. Nah, ponsel itu ditawarkan kepada teman saya, Jaja, seharga 1.500.000. Nah, Jaja pun teman saya setuju untuk membeli ponsel tersebut. Kemudian menyerahkan uang 1.500.000 kepada saya. Nah, lalu saya serahkan HP ke Jaja. Nah, dalam hal ini telah terjadi perjanjian jual beli atau perikatan. Kemudian untuk poin C, bisakah temukan contoh praktik perikatan yang tepat dan belum tepat yang pernah saudara lakukan atau ditemukan di sekitar rumah tinggal saudara? Nah, untuk poin C, contoh praktik perikatan yang tepat, salah satunya dalam praktik ijaroh. Nah, ijaroh adalah perjanjian yang menyewakan suatu barang untuk jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Nah, contoh ijaroh adalah sewa mobil. Penyewa menggunakan mobil dan menjaganya, sedangkan pemberi sewa mendapatkan bayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kemudian untuk contoh praktik perikatan yang tidak benar atau salah dalam perdagangan contohnya, dan dengan penipuan yang banyak sekali beredar di masyarakat, antara lain menjual kebutuhan pokok seperti beras dengan rekayasa takaran atau timbangan, sehingga berat barang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian menjual buah yang sebenarnya tidak layak, tapi diberi pewarna agar terlihat segar. Kemudian menjual daging sapi, tetapi dijamur dengan daging babi atau sejenisnya. Menjual ayam yang sudah menjadi ayam tiren, kemudian direkayasa seperti ayam yang baru disembelih, dan yang lainnya. Mungkin cukup dari saya jawaban UTS pengantar keuangan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.